Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 10 semester 1, saya akan membahas mengenai masalah sistem ekonomi, yaitu pada sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan juga campuran. Suatu negara mempunyai sistem ekonomi yang berbagai macam. Sistem ekonomi itu memiliki berbagai macam bentuk dan 3 yang paling dikenal ada sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan juga campuran. Nah, masing-masing dari sistem ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan tersendiri yang dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi di suatu negara. Nah, warga belajar semuanya, yang pertama akan kita bahas yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintahan, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang sudah ditentukan. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang dipusatkan oleh pemerintah. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis yang pertama ada perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Jadi, segala bentuk perencanaannya nanti akan disusun oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya bisa menerima perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah. Yang kedua, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Tentu saja ya, karena tadi sistem ini dipusatkan oleh pemerintah, maka untuk alat produksinya juga dikuasai oleh negara. Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat, inisiatif dan hak milik penerapan dibatasi. Nah, tentu saja dalam sistem ini ada juga kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu kelebihan daripada sistem ekonomi sosialis. Nah, yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Jadi, untuk kestabilan perekonomian negara itu akan ditanggung oleh pemerintah. Masyarakat hanya menikmati apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Yang kedua, relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Nah, tadi karena ini sudah diatur oleh pemerintah, maka semua masyarakatnya itu diatur secara merata dalam hal pendapatannya. Yang ketiga, hasil produksi dapat dinikmati secara merata. Yang keempat, mudah melakukan pengendalian harga. Nah, warga belajar semuanya, selain tadi sistem ekonomi sosialis itu mempunyai kelebihan, sistem ekonomi sosialis juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya ada hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Nah, tadi dikarenakan sistem ekonomi sosialis ini merupakan sistem ekonomi yang terpusat pada pemerintahan, maka hak milik dari perorangannya itu sangat terbatas. Selain itu juga kan rakyat itu mempunyai beberapa keinginan, beberapa kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi di sini pilihan-pilihannya itu sangat terbatas karena harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, potensi dan daya kreasi yang tidak berkembang. Nah, tadi karena di sini sistem ekonominya diatur oleh pemerintah, maka masyarakat itu tidak dapat berkreasi atau tidak dapat berinovasi secara lebih dalam karena sudah diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak terdapat kebebasan individu. Setelah tadi kita membahas pengertian dari sistem ekonomi sosialis, ciri-cirinya, kelemahan, dan juga kelebihannya, sekarang kita akan membahas beberapa masalah yang ditimbulkan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama ada inefisiensi ekonomi, yang mana dalam hal ini pemerintah itu mengatur segala hal tentang ekonomi yang ada di negaranya, sehingga di sini tidak ada daya saing dengan pasar lain.
Sehingga tanpa mekanisme pasar yang kompetitif, seringkali sulit bagi pemerintah untuk menentukan kebutuhan dan preferensi konsumen secara tepat, yang mana hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penawaran dan juga permintaan, serta produksi yang tidak efisien dikarenakan pemerintah tidak mengetahui pada saat ini apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, kekurangan inovasi. Tadi dikatakan ya, karena tidak ada insentif untuk inovasi dan persaingan, ada kecenderungan untuk minimnya inovasi dan pengembangan teknologi. Sudah dikatakan tadi bahwa dalam sistem ekonomi sosialis ini secara keseluruhan itu diatur oleh pemerintah sehingga tidak ada daya saing ya, sehingga di sini pemerintah itu kurang untuk memajukan pengembangan teknologi dan juga inovasinya dikarenakan tidak ada daya saing dengan pasar lain seperti itu. Yang ketiga, birokrasi yang berlebihan. Maksudnya adalah ketika pemerintahan pusat yang mengatur segala aspek ekonomi, ini cenderung akan menciptakan birokrasi yang besar dan lamban, yang mana dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan merespon perubahan kondisi ekonomi di suatu negara. Yang keempat, masalah insentif. Jadi, tanpa insentif pribadi seperti keuntungan, individu mungkin kurang termotivasi untuk bekerja keras atau meningkatkan produktivitas mereka. Nah, tadi dikatakan bahwa masyarakat dalam sistem ekonomi sosialis itu akan mendapatkan pendapatan secara merata. Tetapi dalam hal ini masyarakat itu mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ada yang ingin lebih, ada juga yang biasa saja. Sehingga ketika semuanya ditentukan atau direncanakan oleh pemerintah, ini akan mengakibatkan kurangnya motivasi dan inovasi dalam menciptakan atau meningkatkan produktivitas yang ada dalam perusahaan atau juga individu. Yang kelima, keterbatasan kebebasan ekonomi. Individu dan perusahaan tidak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri yang dapat membatasi kreativitas dan dinamisme ekonomi. Yang kedua ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Jadi sistem ini merupakan sistem kebalikan dari sistem ekonomi sosialis ya. Kalau sistem ekonomi sosialis itu terpusat pada pemerintahan, jadi segalanya diatur oleh pemerintahan, tetapi dalam sistem ekonomi kapitalis ini pemerintahan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ciri-ciri yang ada pada sistem ekonomi kapitalis diantaranya yang pertama, hak milik atas alat produksi ada di tangan perorangan. Yang kedua, harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Jadi untuk harga barang ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasaran, bukan lagi ditentukan oleh pemerintah. Karena tadi dikatakan bahwa pemerintah itu sudah memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, adanya persaingan bebas. Nah, tadi kan kalau di ekonomi sosialis tidak ada persaingan bebas karena semuanya direncanakan dan diatur oleh pemerintah. Tetapi dalam hal ini setiap orang bebas bersaing dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang kelima, modal memegang peran penting. Jadi ekonomi di suatu negara itu ya dalam hal ini ketika individu atau perusahaan itu mempunyai modal yang besar, nah itu yang mempunyai peran yang lebih besar juga. Yang keenam, terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan.
Nah, warga belajar semuanya sama seperti halnya sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis juga mempunyai beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Nah, kelebihan yang pertama yang akan kita bahas diantaranya ada dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Nah, tadi dikatakan bahwa di sini adanya daya saing dalam harga pasar sehingga di sini dapat mengefisienkan kualitas barang yang diproduksi karena setiap perusahaan atau individu itu lebih mendalami apa yang sedang dibutuhkan konsumen pada saat ini. Yang kedua, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Nah, tadi kan dikatakan bahwa pada sistem ekonomi kapitalis, setiap individu itu terbuka kesempatan untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya untuk menciptakan kemakmuran bagi dirinya. Yang ketiga, setiap orang atau pengusaha termotivasi untuk mencari keuntungan. Yang keempat, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Jadi setiap individu atau perusahaan itu dapat berinovasi, berkreasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Nah, selain ada kelemahan, pada sistem ekonomi kapitalis juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, karena tadi dikatakan bahwa setiap individu itu akan mencari keuntungan yang banyak bagi dirinya sendiri sehingga kadang pada sistem ekonomi ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, terdapat kesenjangan yang kaya dan miskin karena tadi disesuaikan oleh kemampuan dari setiap individunya. Ketika kemampuan individu itu bagus dalam hal perekonomian, maka itu akan menjadikan dirinya lebih mempunyai harta yang banyak. Sedangkan ketika kemampuannya itu sangat rendah, nah ini akan menimbulkan pengangguran atau kemiskinan. Yang ketiga, menimbulkan monopoli. Yang keempat, terdapat eksploitasi. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam sangat tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi karena tadi mereka itu berlomba-lomba dalam mencari keuntungan, sehingga pada hal ini kadang untuk sumber daya alam mereka memanfaatkan secara berlebihan sehingga tidak memperhatikan pada kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya ada beberapa masalah yang ditimbulkan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, ketidakadilan distribusi kekayaan. Sistem ekonomi kapitalis cenderung menghasilkan kesenjangan kekayaan yang besar antara kaya dan miskin yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Dalam mengejar keuntungan, perusahaan mungkin mengeksploitasi tenaga kerja dengan memberikan upah rendah atau kondisi kerja yang buruk. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap individu atau perusahaan itu ingin memiliki banyak keuntungan sehingga pada hal ini tenaga kerja itu dieksploitasi. Kerja dengan waktu yang tidak sedikit atau banyaknya, tetapi upah yang diberikan itu sangat tidak sesuai dengan jam kerjanya. Yang ketiga, kerentanan terhadap krisis ekonomi. Jadi, pada sistem ekonomi kapitalis ini bisa menjadikan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga terjadinya kerentanan terhadap krisis ekonomi. Yang keempat, monopoli dan oligopoli. Maksudnya, pasar bebas bisa mendorong pembentukan monopoli atau oligopoli, di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan dapat mengeksploitasi konsumen dengan harga yang lebih tinggi atau kualitas yang lebih rendah. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran, yang mana sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan juga pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak
negara atau kolektif, dan peran menonjol dari individu. Pada sistem ekonomi campuran antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta bersama-sama untuk ikut meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu negara. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yang pertama, adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Jadi, selain pemerintah itu memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sini juga pemerintah ada melakukan campur tangan dalam hal pengendalian dalam perekonomian di suatu negara. Yang kedua, pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Sama seperti halnya sistem ekonomi yang lainnya, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yang pertama, sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Yang kedua, fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Kelemahan dari sistem ekonomi campuran yang pertama, jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etapisme. Yang kedua, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi, dalam hal ini supaya menghindari hal-hal tersebut, pemerintah dan juga pihak individu atau perusahaan harus saling berkontribusi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu negara. Yang selanjutnya kita akan membahas beberapa masalah dalam sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu keseimbangan yang rumit. Untuk menentukan keseimbangan yang tepat antara intervensi pemerintah dan kebebasan pasar seringkali sulit dan dapat menyebabkan ketidakpastian kebijakan karena di sini ada dua kepala ya antara pemerintah dan juga individu atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan perekonomian sehingga pada hal ini dapat menyebabkan untuk menentukan kebijakan atau keseimbangan itu sangat rumit untuk dilakukan. Yang kedua, inefisiensi dalam sektor publik. Campur tangan pemerintah yang berlebihan bisa mengarah pada inefisiensi dalam sektor-sektor yang dikelola oleh negara karena birokrasi dan kurangnya insentif untuk efisiensi dalam sektor publik. Yang ketiga, ketergantungan pada subsidi. Pada beberapa sektor mungkin terlalu bergantung pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah, yang dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif tanpa dukungan dari pemerintah. Jadi bisa dikatakan pada hal ini individu itu kurang berkreasi sendiri karena tadinya ketergantungan pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, konflik kepentingan. Kebijakan yang mencoba untuk mendominasi berbagai kepentingan dari sektor publik dan swasta bisa menyebabkan konflik kepentingan dan kompromi yang merugikan efisiensi dari sistem ekonomi itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan setiap sistem ekonomi memiliki masalah yang spesifik, yang mencerminkan karakteristik dan prinsip dasar yang mereka terapkan. Dalam sistem ekonomi sosialis, masalah sering terkait dengan efisiensi dan inovasi. Sistem kapitalis cenderung menghadapi masalah terkait ketidakadilan dan stabilitas ekonomi. Sementara itu, untuk sistem ekonomi campuran, menghadapi tantangan dalam mengelola intervensi pemerintah dan kebebasan pasar secara seimbang. Memahami masalah-masalah penting untuk mengembangkan kebijakan ekonomi untuk lebih efektif dalam berkeadilan. Nah, warga belajar semuanya, itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya juga mengingatkan kepada seluruh warga belajar untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.